Menurut model Fielder ini, seorang pemimpin itu harus dapat merangkul karyawannya untuk berinteraksi dengan baik dengan dirinya. Karena dengan adanya kerjasama dan hubungan baik antara pemimpin dan bawahannya itu akan lebih mudah bagi mereka untuk mencapai tujuan yang diharapkan suatu perusahaan atau organisasi. Lalu yang kedua, teori kemungkinan yang kedua adalah teori situasional, Heresy, dan Burchard, di mana menurut teori ini adalah suatu teori kemungkinan yang memusatkan perhatian pada kesiapan para pengikutnya. Lalu yang ketiga, teori pertukaran pemimpin anggota atau LMX, yaitu para pemimpin menciptakan kelompok dalam dan kelompok luar dan bawahan dengan status kelompok yang akan mempunyai penilaian kinerja yang lebih tinggi, tingkat keluarnya karyawan yang lebih rendah, dan kepuasan yang lebih besar bersama atasan mereka. Jadi, ketiga teori ini adalah teori kemungkinan dari seorang pemimpin. Teori yang keempat dari teori kemungkinan ini adalah teori jalur tujuan, yaitu teori perilaku seorang pemimpin yang dapat diterima baik oleh bawahan sejauh mereka pandang sebagai suatu sumber dari atau kepuasan segera atau kepuasan masa depan. Di mana dengan adanya teori jalur tujuan ini, seorang pemimpin itu dapat mengarahkan kepada karyawan untuk terus memotivasi mereka agar apa yang dilakukan karyawan itu bisa mencapai tujuan yang diharapkan oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan. Bukan mereka melakukan kinerja berdasarkan keinginan mereka sendiri tanpa memperhatikan proses atau strategi untuk mencapai tujuan. Jadi diperlukanlah tujuan yang akan dicapai oleh suatu organisasi tersebut. Jadi dengan untuk mencapai tujuan ini, maka seorang pemimpin harus mencari tahu atau membuat strategi-strategi terbaik untuk dapat mewujudkan tujuan ini. Adapun menurut teori kemungkinan ini, kepemimpinan itu terbagi menjadi dua, yaitu kepemimpinan transaksional dan kepemimpinan transformasional. Di mana pemimpin yang transaksional itu adalah pemimpin yang memandu atau memotivasi pengikut mereka dalam arah jalur dan yang ditegakkan dengan memperjelas peran dan tuntutan mereka. Sedangkan pemimpin transformasional itu adalah pemimpin yang memberikan pertimbangan dan rangsangan intelektual yang individual dan memiliki karisma. Jadi kalau pemimpin yang transaksional ini pemimpin yang memberikan motivasi kepada bawahannya untuk mereka dapat meningkatkan kinerjanya. Agar apa kinerja itu ditingkatkan? Agar nantinya tujuan yang diharapkan oleh suatu perusahaan atau organisasi tersebut dapat terwujud. Sedangkan kepemimpinan transformasional ini adalah kepemimpinan dengan memberikan rangsangan berupa intelektual, dan di mana seorang pemimpin dengan pemimpinan transformasional ini, pemimpinnya itu memiliki karisma sebagai seorang pemimpin. Jadi kedua kepemimpinan ini, teori kepemimpinan ini, baik pemimpin transaksional maupun pemimpin transformasional ini, yang di mana keduanya ini seorang pemimpin itu memberikan motivasi untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan. Perbedaannya adalah kalau dalam transaksional ini motivasinya itu dengan dia memberikan arah jalur atau memberikan rincian tugas kepada para bawahannya. Sedangkan pemimpinan transformasional ini, di sini seorang pemimpin mengharapkan adanya rangsangan intelektual atau adanya feedback balik dari apa yang telah ditetapkan atau yang ingin dilakukan oleh pemimpin tersebut, adanya feedback balik dari karyawan atau bawahannya. Demikian paparan saya untuk topik ke-10 ini. Untuk melengkapi pertemuan kita pada pagi hari ini, ada beberapa tugas-tugas yang harus adik-adik mahasiswa kerjakan. Yang pertama, jelaskan ciri-ciri kepemimpinan.
Yang kedua, jelaskan tentang teori perilaku. Dan yang ketiga, jelaskan apa itu teori kemungkinan. Seperti biasa, ketiga tugas ini adik-adik mahasiswa kerjakan di buku tugas kalian. Lalu sebelum kalian kirimkan ke GC tugas kalian tersebut, kalian scan dulu dalam satu format. Dan format itu adalah format PDF. Jadi kalian hanya mengumpulkan satu format PDF saja ke GC kalian masing-masing. Demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kakak ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semuanya. Dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.